Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial kali ini. Di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai piezoelectric buzzer atau biasa kita sebut dengan buzzer. Nah, teman-teman bisa menemukan materi ini di modul pelatihan pada bab 4. Nah, nanti teman-teman akan menemukan penjelasan lebih detail mengenai piezoelectric buzzer. Kemudian di situ di modul pelatihan teman-teman juga akan menemukan beberapa percobaan yang teman-teman bisa coba di Tinkercad. Nah, nanti di sini teman-teman aku bakalan memandu teman-teman untuk melakukan percobaannya. Nah, untuk percobaan yang pertama itu tentang dasar dari buzzernya. Jadi di percobaan tersebut kita ingin mencoba untuk membuat buzzer itu bisa mengeluarkan suara. Nah, teman-teman, yang pertama teman-teman bisa lakukan itu adalah mengumpulkan beberapa komponen yang diperlukan. Jadi di dalam percobaan ini kita perlu 4 komponen, yaitu yang pertama ada komponen Arduino, kemudian komponen buzzer atau piezo ya teman-teman, kemudian ada resistor dan breadboard. Nah, nanti teman-teman bisa coba susun seperti ini rangkaiannya, atau nanti teman-teman bisa mengacu pada gambar rangkaian yang ada di modul pelatihan. Nah, teman-teman di sini bisa teman-teman lihat ada 2 kaki yang ada pada buzzer, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Nah, kaki positif ini itu kita sambungkan ke pin yang ada di Arduino-nya, teman-teman. Di sini ada pin 13 sampai pin 2. Nah, nanti teman-teman bebas pilih pin mana aja yang pengen teman-teman pakai. Nah, untuk contoh aja ini aku pakai pin 8. Nah, kemudian nanti di kaki negatif dari buzzernya itu kita sambungkan ke resistor, kemudian kita sambungkan ke ground. Kayak gitu. Nah, untuk kabel positifnya itu kita bisa tandai dengan warna merah, teman-teman, kayak gini. Dan untuk kabel negatifnya kita tandai dengan warna hitam, supaya lebih gampang aja teman-teman untuk membedakan mana kabel yang positif, mana kabel yang negatif. Selanjutnya setelah rangkaian tersusun seperti ini, teman-teman bisa melakukan programming untuk Arduino-nya. Tinggal masuk ke bagian code dan pilih teks. Nah, di sini teman-teman bisa tulis baris kode yang pertama itu tentang variabel globalnya, teman-teman. Jadi int itu adalah integer, kemudian buzzer itu adalah nama variabelnya, dan 8 ini adalah pin yang kita gunakan, pin digital yang kita gunakan. Nah, kenapa aku sebut sebagai variabel global? Karena variabel ini nantinya bisa terbaca di seluruh fungsi yang ada di pemrograman Arduino, baik itu di void setup maupun di void loop. Nah, kalau misal variabel ini itu kita masukkan di salah satu fungsi, maka nanti variabel itu akan terbaca di fungsi itu aja. Jadi di fungsi yang lainnya itu nggak akan kebaca. Misal kita menuliskan variabel buzzer itu di dalam void setup, maka nanti di void loopnya ini variabel buzzer ini tidak akan terbaca. Sedangkan kalau misal kita menuliskan variabel ini di luar fungsi void setup dan void loop, maka variabel ini akan terbaca di kedua fungsi tersebut. Gitu. Itulah kenapa namanya variabel global. Nah, seperti biasa, setelah kita mendefinisikan baris kode yang pertama ini, kita tuliskan fungsi yang wajib ada di pemrograman Arduino, yaitu void setup dan void loop. Nah, nanti di dalam void setup ini kita tulis pin mode-nya untuk memberikan kondisi apakah pin ini itu merupakan input atau output. Nah, kenapa kita tulis buzzer? Karena di baris kode yang pertama ini tadi kita mendefinisikan pin 8 digital yang ada di Arduino ini sebagai variabel buzzer. Jadi nanti di dalam program yang kita tulis untuk mendefinisikan pin
8 digital yang ada di Arduino ini, kita bisa menggantinya dengan variabel buzzer kayak gitu. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, kemudian nanti di bagian fungsi void loop itu kita bisa tulis perintah node. Kita bisa tulis perintah tone, teman-teman, 1000, teman-teman. Nah, nanti semakin besar nilai yang kita beri di sini, itu artinya suara yang dihasilkan akan semakin nyaring, teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk mengganti-ganti nilai dari frekuensinya ini. Kemudian di sini kita kasih delay-nya 1000 milisecond. Kemudian di sini kita tulis perintah no tone. Nah, T di sini harus T besar ya, teman-teman. Jangan lupa titik koma, kemudian delay lagi selama kayak gini. Nah, setelah sudah tersusun program seperti ini, teman-teman udah bisa mencoba simulasinya. Nah, nanti teman-teman bisa dengar suara yang dihasilkan dari buzzernya. Kita coba ya. Nah, teman-teman bisa dengar ya, tadi suara buzzernya itu seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin kita coba untuk ganti ya, teman-teman, nilai frekuensinya menjadi misal jadi 500. Nah, kita coba start simulation. Nah, bisa teman-teman dengar suaranya berbeda ya, teman-teman. Jadi suaranya lebih rendah karena kita memberikan nilai frekuensinya itu lebih kecil dibandingkan yang pertama tadi, yaitu 1000. Artinya suaranya lebih nyaring yang 1000 tadi kayak gitu. Ya, mungkin kurang lebih untuk yang percobaan yang pertama seperti itu, teman-teman. Nanti kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu mengenai tangga nada. Nah, teman-teman tinggal ganti aja program ini, atau teman-teman bisa langsung copy paste aja program yang ada di modul pelatihan. Itu udah aku sertain di situ programnya. Tinggal teman-teman copy paste aja di bagian teks ini di Tinkercad-nya. Untuk rangkaian simulasinya tetap sama kayak gini, teman-teman. Jadi yang diganti tinggal programnya aja. Nanti mungkin teman-teman bisa buka modul pelatihannya. Nah, nanti teman-teman tinggal copy paste aja. Nah, ini. Nah, untuk ini ya, teman-teman, mungkin aku jelasin satu persatu terlebih dulu. Jadi ini sama seperti yang tadi di percobaan yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu pin 8 dengan variabel buzzer. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada float DO, float RE, dan seterusnya. Ini merupakan frekuensi dari tangga nadanya, teman-teman. Jadi tangga nada do itu frekuensi nadanya itu sekian. Kemudian tangga nada re itu frekuensi nadanya sekian. Nah, kenapa kita nggak pakai tipe variabel integer atau int? Karena nilai frekuensi di sini itu nilainya desimal. Jadi untuk tipe angka yang dia desimal itu kita pakai tipe variabel yang float, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti di sini kurang lebih sama. Nanti teman-teman tinggal, nah ini di bagian void setupnya ini teman-teman sama tulis pin mode dulu untuk memberikan kondisi apakah pin 8 itu tadi yang kita gunakan itu sebagai output atau input. Kemudian di bagian void loopnya ini kita tulis seperti tadi, teman-teman, pakai perintah tone dan perintah no tone.
Nah, kayak gini teman-teman kira-kira. Jadi untuk yang tone-nya nanti itu kita format penulisannya jadi buzzer atau pin yang kita gunakan tadi, pin digital yang kita gunakan di Arduino-nya, kemudian koma do atau variabel do ini tadi itu adalah frekuensi nada dari do-nya, dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Jadi dikasih delay juga, jeda selama 1 detik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi struktur kodenya itu kita tulis dulu dengan perintah tone untuk menghasilkan suara di masing-masing frekuensi nada. Kayak gini teman-teman. Jadi kita ingin mengeluarkan suara nada do, kemudian jeda selama 1 detik, kemudian kita ingin mengeluarkan suara nada frekuensi dari re, dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian nanti ketika sudah sampai frekuensi nada do itu kita ada delay 1 detik, kemudian buzzer itu akan mati. Nah, kemudian kita delay lagi teman-teman, kemudian kita mengeluarkan bunyi lagi, tapi sekarang bunyinya itu dibalik, jadi dari do ke do kayak gitu. Nah, nanti setelah sudah keluar semua bunyi frekuensi nadanya, itu di bagian akhir kita kasih perintah no tone untuk memberhentikan suaranya. Nah, kurang lebih seperti ini struktur kodenya. Nanti teman-teman tinggal start simulation aja. Oh, ada kesalahan, bentar teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi kurang lebih suaranya akan mengeluarkan bunyi sesuai frekuensi nada yang kita tulis di kode yang kita buat. Jadi dari frekuensi nada do, re, mi, fa, sol, dan seterusnya sampai do, dan nanti akan bunyi lagi dari frekuensi nada yang sebaliknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk percobaan kedua. Tapi di sini jika teman-teman perhatikan untuk penulisan kodenya itu jadi kurang efektif atau jadi panjang banget gitu ya teman-teman. Di bagian ini kita harus menuliskan baris kode yang sangat-sangat banyak di sini teman-teman. Nah, itu sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan yang namanya pernyataan for, atau kita nanti bisa menggunakan array teman-teman untuk menyederhanakan frekuensi nada yang ada di sini. Nah, itu nanti kita akan coba, dan kita bisa lihat di percobaan yang ketiga, yaitu mengenai sama sebenarnya mengenai percobaan yang kedua, masih sama do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Jadi ini nanti programnya teman-teman bisa hapus aja, terus nanti teman-teman tinggal copy paste dari modul pelatihan ini teman-teman. Nah nanti tinggal teman-teman copy paste aja kode yang ada di sini. Nah teman-teman coba rapiin dulu aja. Nah kalau udah rapi kayak gini, aku bakalan jelasin satu-satu dulu ya teman-teman. Nah nanti ini sebenarnya sama, yang berbeda dari fungsi yang maksudnya dari yang pemrograman yang sebelumnya itu ada di bagian ini teman-teman. Nah ini sama bagian ini. Nah jadi variabel nada ini itu adalah array. Jadi ibaratnya teman-teman bisa menaruh frekuensi-frekuensi nada tadi itu di dalam satu tempat gitu, atau satu wadah teman-teman. Jadi array itu teman-teman bisa bayangkan atau bisa ibaratkan sebagai wadah, yang di wadah tersebut itu isinya bisa berbagai macam variabel teman-teman, atau berbagai macam nilai. Nilai yang dimaksud itu adalah nilai-nilai frekuensi nada yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah untuk array sendiri itu kita menghitung elemen-elemennya itu dimulai dari 0 teman-teman. Jadi ini adalah elemen 1, elemen 2 dan seterusnya. Tapi untuk mengakses nantinya atau memanggil elemennya itu tadi itu dihitung dari 0 teman-teman. Jadi ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi nanti ini kita definisikan array-nya itu dengan tipe variabel float karena nilai-nilai yang di dalamnya itu mengandung nilai pecahan ya teman-teman, atau koma. Nah nanti kemudian diikuti dengan nama variabelnya dan kurung kotak ya teman-teman. Dan di dalamnya ini adalah jumlah elemen yang ada di dalam array-nya. Jadi di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Kemudian di sini itu ada pernyataan atau perulangan for teman-teman. Jadi di program yang sebelumnya itu tadi itu kita kan menulisnya banyak banget kan teman-teman. Sebenarnya itu tuh bisa disederhanakan dengan perulangan, atau kita bisa sederhanakan dengan for ini tadi. Nah itu gimana cara penulisannya? Itu dengan for, kemudian buka kurung, kemudian kita definisikan variabel int, tipe variabel int, kemudian variabel i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 8, titik koma, i plus plus. Jadi variabel i ini adalah variabel yang digunakan untuk menampung perulangan yang dilakukan. Dalam hal ini kita akan melakukan 8 perulangan. Nah, di sini kita definisikan i-nya itu dari 0 sampai i kurang dari 8. Jadi nanti akan dilakukan perulangan dari 0, 1, 2, 3 sampai 7, teman-teman. Kemudian di sini ada increment atau i++. Jadi ini adalah pernyataan yang digunakan untuk menambahkan nilai variabelnya kayak gitu. Nah nanti di dalam for ini kita tulis perintah tone yang sebelumnya
kita sudah definisikan gitu ya di percobaan yang sebelumnya. Nah, sama ini pin yang kita gunakan yaitu pin 8 atau kita bisa definisikan sebagai pin buzzer. Kemudian nanti di bagian ini itu kita bisa mengambil nilai dari arraynya teman-teman, dari frekuensi nada yang kita inginkan. Jadi kan nanti untuk mengakses array itu tadi kita untuk mengambil nilai arraynya itu tadi kita mulai dari nilai 0 teman-teman. Itulah sebabnya kenapa variabel i ini kita mulai dari 0, karena kita ingin mengakses atau mengambil nilai array yang ada di sini nih, yang udah kita definisikan ke dalam fungsi for-nya. Nah, jadi nanti di sini akan melakukan perulangan dari nilai frekuensi nada pertama ini dari mulai 0 sampai seterusnya teman-teman. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, yang sebelumnya kita tuh harus menuliskan satu persatu teman-teman di masing-masing frekuensi nadanya. Dengan for ini atau perulangan ini teman-teman bisa menyingkatnya dengan lebih efisien gitu teman-teman. Jadi kode yang kita tulis itu bisa lebih sedikit. Nah, kemudian di sini kita kasih delay. Nah, setelah perulangan for ini kita tulis perintah no tone untuk memberhentikan suara yang dihasilkan oleh buzzernya. Kemudian nanti di sini kita mulai lagi pakai for lagi teman-teman untuk mengeluarkan suara yang sebaliknya teman-teman. Kan tadi yang sebelumnya itu mengeluarkan suara do sampai do. Nah, yang ini itu dari frekuensi nada do sampai do lagi gitu. Jadi sebaliknya. Nah, nanti di sini kurang lebih sama, cuman ini berkebalikan ya teman-teman. Jadi nanti mulai variabel i-nya itu dari 7 sampai 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi nanti perulangannya akan dilakukan sebanyak 8 kali juga, dari mulai i sama dengan 7 sampai i sama dengan 0. Nah, i min ini adalah decrement atau pernyataan yang digunakan untuk mengurangi jumlah variabel i-nya. Kemudian di dalam perulangan for ini kita tulis perintah yang sama, yaitu perintah tone, kemudian buzzer, variabel nadanya, kemudian buka kurung kotak variabel i untuk mengakses nilai array yang ada di sini. Kemudian kita kasih delay selama 1 detik. Nah, kayak gitu teman-teman, kurang lebih sama. Kemudian di bagian akhir kita tulis perintah no tone lagi untuk memberhentikan suaranya. Nah, kalau misal teman-teman udah selesai seperti ini, teman-teman bisa langsung start simulation-nya aja. Apakah nanti hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya? Nah, kita coba lihat dengan menjalankan simulasinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi hasilnya kurang lebih sama ya teman-teman. Tetapi nanti dengan pemrograman seperti ini kita bisa menulisnya lebih singkat kayak gitu dengan bantuan array tadi dan perulangan for. Jadi nanti teman-teman udah bisa menyingkat kode program yang sebelumnya itu panjang banget ya di percobaan yang kedua tadi. Di percobaan ketiga ini teman-teman bisa mempersingkatnya lebih sedikit gitu dengan bantuan array dan perulangan for. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman percobaan yang ada di bab 4 tentang buzzer atau piezoelectric buzzer. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi kalau misal kurang paham tentang materi ini. Mungkin sekian dulu. Jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya ke aku langsung atau ke tutor lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.